Halo para kami ibu, pecinta fandom Boku no Pico di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kita kali ini, Mimin bakal rekomendasiin ke kalian 11 metur manhwa lagi yang gak kalah epic ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi guys, langsung aja yuk kita gas ke videonya. 1. Supervisor Access. Hyunwoo adalah karyawan pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan yang hidupnya sangat membosankan. Kehidupan barunya dimulai dengan sebuah suara notifikasi pesan di ponselnya. Pesan notifikasi yang disampaikan di sini sangatlah tidak masuk akal dan hanya berisi biodata informasi pribadi tiap orang di perusahaan tersebut. Awalnya ia tidak percaya dengan notifikasi pesan tersebut dan ia hanya mencoba untuk mengubahnya, dan tampaknya informasi yang ia ubah di informasi tersebut berjalan di dunia nyata sehingga ia bisa mengakses informasi semua orang di perusahaan dan bisa memiliki akses untuk memanipulasinya. Dari sini, kehidupannya yang membosankan perlahan mulai menjadi lebih menarik lagi. 2. Sex Stopwatch. Manhwa ini menceritakan seorang pemuda berumur 20 tahun yang bernama Jo-hyung. Tidak ada yang terlihat spesial dan istimewa darinya. Bahkan penampilannya bisa dikatakan sebagai rata-rata. Dia akan kembali belajar karena dia gagal dan harus mengulang dalam ujian masuk di perguruan tinggi. Pada sampai di saat sesuatu yang aneh terjadi pada penglihatannya. Jo-hyung terlihat seperti berhalusinasi, tetapi informasi itu terlalu rinci. Dia bisa melihat informasi nama-nama, umur orang, dan bahkan informasi penting dari orang itu hanya dengan penglihatannya. Informasi wanita yang diberikan dari keanehannya lebih detail dibandingkan dengan laki-laki. Sampai pada saat ia melihat informasi yang menarik dari seorang gadis di kelasnya, kehidupan suramnya mulai berubah menjadi lebih baik lagi guys. Tiga, Sponsor Me Please. Ayah Minso memberitahunya untuk bagaimana harus bisa memberi dan bertahan hidup. Ayahnya menyuruh untuk melakukan hubungan sponsor paksa pada awal kehidupan sekolahnya dengan menggunakan uang sakunya sendiri. Uang saku bulanan Minso sekitar 60.000 won, dan ia diharuskan menyisihkan 20.000 won untuk diberikan kepada seseorang melalui sponsor. Minso pun akhirnya saling menulis dan mengirim pesan setiap bulannya kepada gadis bernama Sabrina dari luar negeri yang ia sponsori. Dan lama-kelamaan, mereka menjadi sahabat pena. Sampai pada saat gadis itu lulus, sehingga kontrak sponsor harus berhenti. Dan di sisi lain, Minso sudah masuk di perguruan tinggi. Tiba-tiba, pada suatu hari, seorang gadis datang ke rumahnya. Yang ternyata, itu adalah gadis yang Minso sponsori beberapa tahun yang lalu guys. 4. Man and Woman of Silim. Kwak Kil-dong meyakinkan diri berencana untuk pergi dari pedesaan dan memutuskan ingin pergi ke Seoul. Ia bercita-cita untuk mengejar impiannya menjadi seorang autor manhwa terkenal. Tetapi harga sewa rumah di Seoul sangatlah mahal. Karena dia pergi dari pedesaan, ia memutuskan untuk mengambil tempat tinggal yang penuh dengan inspirasi yang segar, yaitu adalah Silim. Karena harga sewa dan depositnya yang terbilang cukup murah di daerah tersebut, kehidupannya sekarang terasa lebih seperti surga. Ia dikelilingi oleh pacar yang cantik dan imut, kakak beradik tetangga yang seksi, dan teman perempuannya. Kehidupan sehari-harinya yang penuh dengan berbagai hal akan segera dimulai guys. 5. Her Nickname Is. Menceritakan tentang werewolves yang merupakan manusia jadi-jadian yang bisa berubah menjadi serigala yang menyeramkan pada setiap malam bulan purnama. Yeon-sik, seorang mahasiswa baru yang memiliki pacar bernama Hyune. Mereka berdua bertemu pertama kali saat orientasi mahasiswa baru. Mereka berdua mulai berkencan layaknya pasangan pada umumnya. Juga ada teman Hyune yang bernama Mina. Hyune dan Mina adalah dua gadis yang terlihat normal,
seperti kebanyakan gadis lainnya. Tetapi mereka, pada keadaan tertentu, mereka menjadi panas dan penuh dengan nafsu, layaknya seperti werewolf yang sedang kelaparan. Mereka tidak takut untuk menunjukkan sisi kebinatangan mereka dan membuat pacar mereka menjadi gila, guys. Guho Escape. Bisakah kamu membantu untuk melihat milikku? Guho yang sekarang sudah bekerja dan mengikuti ujian sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan bernama BS Elektronika. Di perusahaan ini, Guho dipertemukan kembali dengan Yeonji sebagai karyawan baru. Yeonji adalah gadis bidadari yang terkenal di sekolahnya dulu. Yeonji yang terkenal dengan kecantikannya mendekati Guho dengan penuh kasih sayang dan perhatian, dan Guho dengan gampangnya mengabdikan dirinya untuk Yeonji. Tetapi niat Yeonji untuk Guho yang sebenarnya tidak terlihat seperti semesra kelihatannya. Karena sebenarnya, Yeonji mendekati Guho dari awal hanya untuk memanfaatkan Guho, guys. Tujuh. My Sister-in-Law Scared. Sial bagi Siyong, wanita pertama yang ia temui saat keluar dari wajib militer. Dan sesuai dengan selera dan tipenya adalah istri dari kakaknya sendiri. Di sisi lain, kakak iparnya tersebut juga sedang frustasi dengan kehidupan pernikahannya saat ini. Kakak iparnya olahraga setiap malam dengan alasan untuk diet, tetapi sebenarnya Siyong tahu alasan dibalik itu semua. Dan kemudian Siyong yang semakin hari semakin dekat dengan kakak iparnya tersebut. Hubungan masa depan apakah yang akan terjadi dan menanti mereka ke depannya. Manhwa satu ini masih belum lama rilis dan baru ada sekitar 10 episode. Jadi buat kalian harus ikuti alurnya, guys. 8. Sex Study Group. Perayaan pertemuan mahasiswa baru di sebuah bar, dan mereka pun merayakan pesta. Yunwo yang tidak pandai bergaul dengan orang-orang, tiba-tiba saja didekati dan dirayu oleh senior wanita. Karena tidak kuat mabuk, Yunwo memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan sesampainya di rumah, ia terus-terusan teringat dengan senior wanita tadi. Dan anehnya, tiba-tiba saja seorang wanita yang sedang dalam keadaan mabuk datang menerobos masuk ke dalam rumahnya dan tertidur di kasur. Tampaknya wanita itu adalah seniornya yang sedang menggodanya tadi. Sektor D, tempat rahasia di mana menjalankan kelas khusus untuk Yunwo sebagai seorang mahasiswa baru pun dimulai, guys. My stepmother is my girlfriend. Tiba-tiba saja ayahnya Sunghon mengatakan kalau ia akan memiliki ibu tiri. Tapi apa yang ayahnya bawa adalah seorang wanita yang hanya berusia berbeda 7 tahun darinya. Tetapi Sunghon dan adiknya menolak pernikahan ayahnya tersebut karena alasan umur yang sangat tidak masuk akal. Kemudian Sunghon bertemu di jalan karena calon ibu tirinya itu sengaja menunggunya. Mereka pun berbincang di salah satu coffee shop dan membujuk Sunghon untuk menerima pernikahan mereka. Sunghon pun mengerti karena alasan yang diberikan cukup masuk akal. Bagaimana kelanjutan keluarga mereka? Akankah Sunghon mampu menahannya? Kalian harus banget baca manhwa ini karena manhwa ini juga sudah tamat, guys. 10. King of the Night. Menceritakan tentang seorang pria biasa yang sedang mencari rumah tempat tinggal baru. Ia adalah seorang manajer di markas besar waralaba dan dikirim ke cabang lokal. Dan karena itulah ia harus mencari rumah baru. Di tempat baru inilah ia bertemu dengan sosok hantu yang misterius. Yang dulunya hantu itu adalah pendamping dari pria yang legendaris. Dengan persetujuan mereka berdua, hantu tersebut akhirnya mentransfer kekuatan magisnya dan mengajarinya sebuah kekuatan khusus yang dimana kemampuan ini dapat mengungkapkan status semua wanita. Dan misi pencarian untuk bisa menjadi Raja Malam pun dimulai, guys. The Ladies Associate. Sekumpulan orang yang kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga yang sedang mengadakan rapat komite pembangunan konstruksi ulang dan mencari seseorang untuk menjadi ketua. Han Drake yang baru saja datang dan tidak tahu apa-apa malah terpilih menjadi ketua komite ini, padahal dia datang hanya karena suruhan dari ibunya.
Ketua komite di sini ditugaskan untuk mendapat persetujuan semua orang yang tinggal di apartemen, agar pembangunan konstruksi ulang gedung apartemen dapat terrealisasikan. Kisah kejenakaan perencana komite kompleks apartemen baru yang tidak diduga, dan segerombolan wanita pembuat sakit kepala yang harus mulai ditangani sekarang pun dimulai, guys. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi matur manhwa yang menurut Mimin wajib banget buat kalian baca. Cukup sampai segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Wanime Don't Care pamit undur diri. See you di next video, guys.